Sudah terlihat anak-anak layar saya di HP atau laptop kalian? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi materi kita kali ini adalah tentang pemetaan konflik, ya, tentang pemetaan konflik. Nah, yang pertama pertanyaan tentu apa sih yang dimaksud dengan pemetaan konflik itu? Ya, jadi dalam situasi di mana kita dalam kehidupan itu kan yang namanya konflik pasti inherent dengan kehidupan kita ya. Setiap masyarakat, setiap manusia yang dia berinteraksi pasti ada suatu konflik. Nah, dalam sosiologi bukan bagaimana cara kita menghilangkan konflik karena itu tidak mungkin dihilangkan, tetapi bagaimana cara memanage konflik itu atau mengelola konflik itu agar dia bisa menghasilkan suatu perubahan yang positif atau paling tidak dia tidak sampai menimbulkan dampak yang destruktif seperti itu. Nah, jadi pemetaan konflik itu dia memberikan suatu deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Ya, jadi misalnya kita ambil salah satu contoh kasus yang terbaru kemarin, misalnya ada konflik ya antara orang tua murid dengan sekolah yang mana anaknya ini adalah siswa yang non muslim, sementara sekolah mengharuskan anak tersebut mewajibkan menggunakan jilbab. Sementara sebenarnya sekolah itu hanya mengimplementasikan peraturan wali kota yang sudah dibuat sejak tahun 2005 bahwa sekolah negeri di Kota Padang itu harus berhijab seperti itu. Nah, di situ kan timbul ada konflik ya antara orang tua dengan sekolah, lalu nanti imbasnya ke orang tua yang lain, lalu nanti melibatkan dinas pendidikan kabupaten, lalu pasti dinas pendidikan provinsi, Kemendikbud turun tangan, ada Komnas HAM dan seterusnya. Jadi dengan adanya pemetaan konflik, kita akan mengetahui apa saja sih atau bagaimana sih sikap dari pihak-pihak itu dalam menyikapi suatu konflik, bagaimana perilaku mereka dan situasi yang berkembang dalam seperti apa dalam dinamika konflik itu. Nah, lalu pemetaan konflik ini meliputi pemetaan pihak yang berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Jadi kita nanti akan mencoba mensimulasikan contoh sederhana yang sudah saya buat. Di situ faktor penyebab konfliknya apa, lalu nanti siapa pihak-pihak yang berkonflik, lalu bagaimana hubungan antar pihak yang berkonflik. Nah, dan yang ketiga, pemetaan konflik ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis. Jadi secara grafis itu dalam artian dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar di mana nanti ada simbol-simbol tertentu yang yang dia itu berfungsi untuk menyatakan hubungan antar pihak. Misalnya garis lurus atau garis putus-putus itu maknanya apa dalam situasi konflik dan seterusnya. Nah, nanti kita akan pelajari setelah ini. Itu ya. Jadi intinya pemetaan konflik itu memberi kita suatu pengetahuan tentang sikap, perilaku atau situasi yang berkembang dalam konflik serta mengidentifikasi peran-peran antar pihak atau antar aktor yang ada di dalam konflik itu. Ataukah dia memang terlibat konflik secara langsung atau memang dia sebenarnya tidak punya kepentingan di situ atau ada pihak yang memang dia sebagai mediator atau sebagai pihak ketiga yang sebenarnya dia berusaha untuk mengintervensi agar konflik itu bisa berakhir dengan damai. Nah, itu tentang pemetaan konflik. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sebenarnya ada banyak sekali teknik untuk melakukan pemetaan konflik ini. Ada misalnya teknik pohon konflik, ada misalnya teknik segitiga konflik, ada teknik untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan konflik, ada. Tapi saya memilih untuk menggunakan model pemetaan konflik dari Abdallah. Ini susah ya ngomong namanya. AMR Abdallah itu nama tokohnya. Yang disingkat Sipabiu.
Jadi SIPABIO ini adalah singkatan, ya, singkatan yang mana S-nya itu adalah source atau sumber konflik. Jadi dalam model pemetaan konflik SIPABIO menurut Abdallah, yang pertama yang harus kita lihat adalah source atau sumber konfliknya. Nah, kadangkala ketika sumber konfliknya ini berbeda, maka akan melahirkan tipe konflik yang berbeda pula. Ya, misalnya ada kan tipe konflik yang vertikal, ada tipe konflik yang horizontal. Misalnya kalau kita bicara sumber konfliknya adalah konflik yang disebabkan oleh agama, maka cenderung itu lebih nantinya akan menyebabkan konflik itu menjadi konflik horizontal. Tapi kalau misalnya konflik ini disebabkan karena misalnya otoritarian yang dilakukan oleh pemerintah, maka ini konfliknya akan melahirkan tipe konflik yang vertikal. Jadi sumber konflik akan sangat mempengaruhi nanti tipe konflik yang akan kita petakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu. Ya, isu ini menunjuk pada saling keterkaitan tujuan yang tidak sejalan di antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi isu itu bisa dikembangkan oleh semua pihak yang terlibat di dalam suatu konflik ya. Misalnya dalam suatu konflik itu melibatkan 3 pihak. Ya, bisa saja masing-masing pihak itu mempunyai isu yang berbeda-beda terhadap suatu konflik itu sendiri. Ya, sehingga dengan adanya berbagai macam isu ini nanti, makanya pentingnya pemetaan konflik. Ya, karena kita akan mengetahui persepsi dari pihak lain. Tuh, bukan hanya pihak yang misalnya kalau kita konflik sama teman, kan isu yang dibawa oleh kita sebagai salah satu aktor dan isu yang dibawa oleh teman kan pasti bisa saja berbeda. Menurut kita faktor penyebabnya seperti ini, menurut teman kita faktor penyebabnya seperti ini. Maka dalam hal ini penting sekali untuk mengidentifikasi isu yang ada. Tuh. Lalu yang ketiga adalah parties atau pihak. Ya, jadi SIPABIO, SIP-nya adalah source, issues, dan parties atau pihak. Jadi pihak yang berkonflik ini adalah kelompok yang memang berpartisipasi di dalam konflik, baik itu sebagai pihak utama, ya, pihak sekunder, ataupun pihak tersier. Tuh. Jadi ada pihak yang pertama, yang utama, ada pihak sekunder, ada pihak tersier. Nah, masing-masing pihak ini tentu punya kepentingan yang berbeda terhadap konfliknya. Misalnya kalau kita bicara tentang pihak tersier, ini biasanya dia tidak terlalu terlibat di dalam konflik, tetapi dia lebih ke bagaimana untuk mengintervensi konflik itu dan menjadi mediator, penengah atau pihak yang netral. Tuh, jadi ada SIP-nya adalah source, issues, dan parties untuk yang 3 hal pertama. Lalu yang selanjutnya, A-nya adalah attitudes atau feeling atau sikap. Jadi sikap ini adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Nah, jadi sikap dalam konflik ini bisa berbentuk hal yang positif, ada juga berbentuk hal yang negatif. Ini kembali lagi ditentukan seberapa kompleks konflik itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah behavior atau perilaku atau tindakan. Ya, jadi perilaku yang terjadi dalam konflik ini bisa muncul sebagai perilaku yang koersif atau tindakan yang koersif atau tindakan yang non koersif. Biasanya kalau tindakan koersif itu kadangkala konfliknya disertai dengan kekerasan atau situasinya memanas lah seperti itu. Kalau non koersif itu tidak atau sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah intervention. Intervention ini dalam artian adalah ada campur tangan pihak lain atau tidak dalam konflik itu. Ya, biasanya yang melakukan intervensi ini adalah pihak yang netral, yang dia mempunyai tujuan untuk membantu di pihak-pihak yang terlibat konflik ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Tuh.
Itu intervention. Dan terakhir adalah outcome atau hasil akhir. Jadi outcome ini adalah dampak dari berbagai tindakan pihak yang berkonflik dalam bentuk situasi. Jadi situasinya itu nanti akan kembali berlangsung damai atau tetap memanas atau ada konflik lanjutan dan seterusnya. Itu adalah hasil akhir dari suatu konflik. Bentar, saya konfirmasi dulu ya, ada teman kalian yang mau ngomong juga. Sudah tidak ada, oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu dari anak-anak semuanya. Tadi modelnya SIPA Bio ya, jadi udah lengkap ya di awal tadi SIP, ini A Bio, berarti SIPA Bio. Ini model pemetaan konflik menurut AMR Abdallah tadi. Ada pertanyaan dulu? Mau tanya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Rowin, absen 30. Soalnya nggak kelihatan di sini ya. Silakan Rowin. Ya, saya mau nanya, ini kan ada aspek intervention, campur tangan pihak lain. Ya. Deskripsinya intervensi adalah tindakan sosial pihak netral ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian. Saya mau nanya Pak, ada nggak sih Pak intervensi yang tujuannya itu bukan untuk menemukan penyelesaian, kayak malah sebaliknya gitu, malah intervensinya jadi kayak provokasi gitu Pak. Jadi yang seharusnya dua pihaknya udah tenang, tapi ada pihak lain yang ikut-ikutan hanya untuk memprovokasi gitu. Bisa nggak sih Pak dimasukin ke intervensi atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus Rowin, terima kasih sudah bertanya. Nah, yang dikatakan oleh Rowin tadi tepat ya. Jadi intervensi di sini, kalau yang disampaikan oleh Rowin tadi, tidak semua intervensi itu kadangkala menjernihkan situasi. Kadangkala justru memperkeruh situasi karena banyak yang mengintervensi itu dia punya kepentingan. Maka nanti dalam pemetaan konflik kita akan membuat suatu pemetaan atau gambar di mana ada pihak-pihak yang dia beraliansi terhadap pihak tertentu tadi. Yang mana dalam hal ini aliansinya untuk memenangkan suatu kepentingan yang menjadi tujuan utama dari suatu pihak itu. Nah, tapi kalau dikatakan Rowin tadi, apakah itu bisa termasuk dalam intervensi? Bisa aja. Jadi intervensi itu kalau menurut, ini saya kutip dari teori buku dari Novri Susan, pengantar sosiologi konflik. Kelihatan nggak dari kamera? Kalau pakai laptop kelihatan. Ya, ini. Jadi dalam bukunya Novri Susan ini, kalau teorinya dari Abdallah, memang dia modelnya dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dari intervensi di sini adalah intervensi tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan menemukan penyelesaian. Tapi kalau misalnya menurut Rowin tadi, intervensinya bukan justru menyelesaikan masalah, tetapi justru memperburuk masalah, berarti jangan dimasukkan dalam analisis di intervensi ini, karena ini kan model ya. Ini model pemetaan konflik menurut suatu ahli, dan ahli itu sudah mengatakan bahwa yang dimaksud intervensi di sini adalah intervensi untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti kalau yang dikatakan oleh Rowin tadi, dia nanti masuknya ke bagian yang ini, pihak-pihak tadi. Jadi ada yang pihak sekunder, ya kan, ada pihak tersier. Jadi maksudnya intervensi tadi pihak sekundernya. Jadi dia tidak secara langsung terlibat dalam suatu konflik, tapi sebenarnya dia punya kepentingan tertentu. Gitu. Punya kepentingan tertentu. Misalnya nih sekarang ya di era medsos ini, kalau kita buka Twitter ya, kan masih ada polarisasi di masyarakat itu ya. Ada yang mendukung ini, ada yang mendukung itu, gitu ya. Dan itu kan biasanya kita akan mendukung orang yang punya sepemahaman cara pandang atau ideologi, gitu ya. Sedangkan kita akan menolak
kelompok atau orang yang sebenarnya tidak sepemahaman atau sepandangan dengan kita. Gitu. Nah, berarti dalam hal itu kita bisa dikatakan sebenarnya pihak sekunder, ya, yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung, tetapi kita punya kepentingan tertentu di situ. Tapi kalau kita gunakan modelnya si Abdallah tadi, kalau kalian nanti menganalisis suatu konflik, berarti intervensi di sini adalah dalam hal ini pihak netral yang ditujukan untuk membantu menemukan penyelesaian. Itu ya, Bawin. Apakah bisa dipahami? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke simbol. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebenarnya ini tidak ada pedoman baku ya, simbol dari pemetaan konflik ini. Karena saya sudah mencari berbagai macam referensi, dan ini saya temukan referensi di teori sosiologi konfliknya Nofre Susan ini. Ini pun untuk mengidentifikasi suatu konflik, dia menggunakan simbol yang berbeda juga. Tuh, misalnya di sini dijelaskan ada pemetaan konflik Aceh. Nah, simbolnya saya lihat berbeda ketika dia memetakan konflik di Ambon. Jadi berbeda-beda. Tapi saya menggunakan satu formula yang ini paling sederhana untuk dijadikan sebagai nanti bekal bagaimana memetakan suatu konflik. Yang pertama, kita mulai dari hubungan agak dekat. Hubungan agak dekat itu disimbolkan dengan garis lurus. Ya, jadi misalnya si A sama si B ini adalah seorang sahabat ya. Dalam situasi konflik mereka ini tidak ada permasalahan. Nah, itu bisa dikatakan hubungan antara A dan B ini hubungan yang agak dekat. Itu karena dia tidak ada permasalahan, dia juga tidak terlibat dalam satu aliansi ataupun juga tidak terlibat dalam konflik. Jadi biasa-biasa aja hubungannya. Ini disebut hubungan agak dekat yang disimbolkan dengan garis lurus seperti itu. Lalu yang kedua, aliansi. Jadi kalau aliansi ini si pihak A dan pihak B ini ada hubungan kerjasama dalam situasi konflik. Ya, misalnya si A ini konflik dengan si C, maka si B ini membantu pihak A. Begitu juga sebaliknya, misalnya B konflik dengan C, maka A akan membantu B. Berarti aliansi itu ditunjukkan dalam situasi di mana pihak A dan B ini ada hubungan kerjasama atau punya kepentingan yang sama dalam situasi konflik. Simbolnya adalah garis lurus sejajar yang jumlahnya 2 buah seperti ini. Nah, selanjutnya ada hubungan sementara. Hubungan sementara ini saya simbolkan sebagai garis lurus tapi putus-putus. Jadi hubungan sementara ini yang dimaksud adalah pihak ini hanya muncul sementara saat situasi konflik ya. Jadi dia hanya muncul sementara saat situasi konflik, tidak terlibat lebih jauh dalam situasi konflik itu. Bisa juga dalam hal ini untuk memetakan mediator ya, seperti misalnya pihak ketiga, kepolisian atau orang yang kita percaya, tetapi hanya sementara terlibat dalam konflik itu dan tidak masuk ke konflik ke dalam situasi yang lebih jauh. Itu bisa kita simbolkan dengan hubungan garis putus-putus, hubungan sementara. Nah, lalu selanjutnya ada pengaruh, ya. Jadi pengaruh ini berarti ada tadi yang dikatakan Rowin tadi termasuk pengaruh ya. Si A memberikan pengaruhnya kepada si B. Tuh, misalnya nantilah setelah slide ini akan saya kasih contoh bagaimana hubungan pengaruh itu. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting dipetakan dalam suatu konflik atau pemetaan konflik itu adalah konflik langsungnya ini disimbolkan dengan garis zigzag atau garis apa ini ya? Naik turun naik, ini zigzag ya. Jadi
ini bagian yang pertama kali harus kita gambarkan dulu dalam suatu pemetaan konflik, karena fokus utamanya di sini. Ya, fokus utamanya di sini. Berarti kalau simbolnya garis zigzag seperti ini, si A itu terlibat konflik secara langsung dengan si B. Tuh. Dan terakhir adalah putus hubungan. Jadi putus hubungan ini ya mungkin ada ketidaksepemahaman. Ya kayak tadi ya, kalau kita sudah tidak sepaham dengan orang, atau orang itu aliansinya orang yang berseberangan dengan kita, otomatis kan di situ ada putus hubungan. Nah, ini simbol pemetaan konflik yang sederhana ya, yang bisa kalian gunakan nanti untuk memetakan konflik. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Di sini saya mencontohkan situasinya itu seorang ayah, ini aktor utamanya ayah, yang mana dia memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan sesuai dengan keinginannya. Jadi seorang ayah yang dia memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan calon yang menurut si ayah ini mungkin bagus seperti itu ya. Tapi sebenarnya pihak si anak ini tidak suka seperti itu. Nah, maka bisa saya simpulkan bahwa si ayah ini terlibat konflik dengan si anak perempuan. Nih, jadi disimbolkan dengan garis zigzag tadi. Berarti ada hubungan konflik secara langsung antara ayah dengan si anak perempuan ini. Nah, ini yang harus kita munculkan dalam pertama kali ya dalam satu pemetaan konflik, yaitu konflik langsungnya. Nah, tetapi sebenarnya dalam pemetaan konflik itu tidak sesederhana ini ya. Karena pasti ada banyak pihak-pihak yang nanti akan terlibat lebih jauh dalam situasi konflik ini, walaupun sebenarnya ini konfliknya antara ayah dengan anak perempuan. Itu. Nah, lalu kita mulai dari yang paling dekat. Dalam hal ini adalah ibu. Nah, simbolnya, coba ada yang masih ingat tadi? Simbol garis lurus tadi, simbolnya apa tadi? Ada yang masih ingat? Hubungan agak dekat. Agak dekat. Hubungan agak dekat. Ya, hubungan agak dekat. Kalau yang ini antara ayah dan ibu, ini simbolnya apa ini? Putus hubungan. Putus hubungan. Oke, putus hubungan. Berarti dalam hal ini kita bisa petakan bahwa sebenarnya si ibu ini dia tidak setuju dengan si ayah ini dalam memaksa si anak perempuan untuk menikah. Itu. Jadi si ibu sebenarnya berpihak kepada anak perempuan. Tuh. Hubungannya baik dengan anak perempuan, tetapi tidak beraliansi. Maka disimbolkan dengan garis lurus seperti ini. Ya. Tetapi karena si ibu ini berbeda pendapat dengan si ayah mengenai situasi pemaksaan menikah ini, maka terjadi putus hubungan. Bukan berarti putus hubungan ini cerai ya, bukan cerai, tetapi karena dia tidak sepemahaman dalam cara pandangnya, maka tentu ada putus hubungan di sini. Lalu, nah selanjutnya kita ke nenek. Jadi si nenek ini dia tidak sepakat dengan si ibu ini, karena si nenek ini si nenek ini dia punya hubungan yang bagus dengan si ayah, yang mana kalau kita lihat lebih lanjut, nah seperti ini, nih, ya. Jadi si nenek ini dia sepakat dengan ayah bahwa si anak perempuan ini harus menuruti keinginan ayahnya, karena si nenek pasti punya semacam prinsip-prinsip yang kuat gitu, sehingga sebenarnya ayah itu dipengaruhi oleh pihak nenek juga. Tuh. Nah, karena si nenek ini terlibat konflik dengan si ibunya, ya maka secara tidak langsung karena ini tidak sepemahaman, hubungan antara nenek dengan anak perempuan ini dia putus hubungan, walaupun tidak secara langsung terlibat dalam konflik seperti itu. Dan ini nenek punya tokoh yang kuat ya, tokoh yang figur yang kuat, karena di sini si nenek ini mempengaruhi pihak ayah dan pihak paman, sehingga si paman dengan ayah ini beraliansi. Jadi paman kan adiknya ayah ya. Jadi dalam hal ini ada kerjasama antara si paman dengan ayah
untuk mewujudkan keinginan si ayah ini, dan si paman karena terlibat aliansi, maka si paman ini memberikan solusi, memberikan sumber dayanya agar kepentingan si ayah ini tercapai. Dalam hal ini adalah menikahkan si anak perempuannya. Dan nenek tentu punya pengaruh dan intervensi yang kuat ya, karena dia punya prinsip-prinsip yang dipegang teguh gitu ya. Sehingga sebagai anak, ayah dan paman ini pasti patuh terhadap nenek ini. Ya, walaupun antara ayah dengan nenek tidak ada aliansi ya, tetapi nenek sebagai figur yang sangat kuat di sini. Nah, ini nanti kalau pemetaan konflik seperti ini tergantung dengan ketika kita wawancara terhadap pihak-pihak ya. Ini kan saya cuma mencontohkan aja situasinya. Nah, lalu ada saudara pertama. Ya, jadi ayah ini punya punya anak lagi. Jadi kakaknya si anak perempuan ini, karena dia anak laki-laki, dia cenderung sepakat dengan si ayahnya ini, dan dia menghormati ayahnya, dia menurut dengan ayahnya, dia bagus dengan ayahnya, maka hubungannya itu hubungan yang agak dekat seperti ini. Tapi dia ada konflik dengan anak perempuan karena si saudara pertama ini dia sejalan dengan prinsipnya ayah, dan dia memaksa anak perempuannya untuk mengikuti keinginan ayahnya, sehingga ada situasi di mana saudara perempuan juga berkonflik dengan saudara pertama berkonflik dengan anak perempuan ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah, nah ini, saudara kedua. Saudara kedua ini dia hubungannya baik dengan ibu, dia hubungannya baik dengan ayah, juga baik dengan anak perempuannya, dan dia terlibat aliansi dengan saudara pertama. Jadi saudara kedua di sini itu pihak yang paling netral ya sebenarnya. Dia tidak terlibat konflik, hubungannya justru baik dengan si anak perempuan, walaupun dia terlibat aliansi dengan saudara pertama. Ya, ini tergantung wawancara misalnya dalam situasi konfliknya seperti apa ya. Tapi uniknya si saudara kedua ini memang mungkin orang yang bisa kita katakan kalau dari pemetaan konflik yang saya buat ini, dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam konfliknya. Jadi dia termasuk orang-orang yang netral aja lah kayak gitu. Jadi tidak mendukung si A atau mendukung si B dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana yang saya buat, di mana kasusnya tadi adalah seorang ayah yang memaksa anak perempuannya untuk menikah sesuai dengan keinginannya. Padahal konfliknya hanya itu. Tetapi kalau kita petakan ternyata, oh si ayah ini karena dia memaksa anak perempuannya, ternyata dia putus hubungan dengan ibu. Oh ternyata ayah ini sangat dipengaruhi oleh nenek dan dia terlibat aliansi dengan pamannya. Oh karena nenek ini merasa bahwa ibu tidak menuruti keinginan ayah, maka terjadi konflik dan seterusnya. Jadi ini satu pemetaan konflik yang saya buat dengan contoh yang sederhana. Nah sekarang dan untuk minggu depan, tugas kalian adalah coba kalian mencari satu fakta, ya, satu fakta, baik itu melalui media massa atau konflik yang ada di lingkungan sekitarmu sendiri. Kan pasti tidak harus melibatkan kamu ya, atau anak-anak sebagai aktor di situ, tetapi pasti kan di lingkungan mungkin keluarga atau kerabat atau mungkin tetangga itu ada satu kasus konflik gitulah ya. Tidak usah terlalu kompleks ya. Kalau terlalu kompleks nanti kalian kesulitan untuk membuat peta konfliknya. Jadi carilah satu kasus konflik di mana satu kasus konflik itu nanti dianalisis menggunakan model pemetaan si Fabio tadi. Ya, menurut Abdallah tadi. Jadi diidentifikasi, misalnya ada yang masih ingat si Fabio tadi S-nya apa? Sumbernya. Oke, I-nya? Isu. Isu. Oke. P-nya? Parties. Parties atau pihak. A-nya? Attitude. Atau Sikap. dalam artiannya adalah sikap ya, sikap. B-nya? Behavior. Behavior. Behavior atau perilaku.
dalam pihak-pihak dalam konflik itu bisa berwujud aksi yang koersif atau non koersif. Lalu I-nya Intervention. dan O-nya tadi adalah outcome atau hasil akhir. Ya, jadi silahkan secara sederhana nanti cari kasus konflik yang menurut kalian ini menarik nih untuk dianalisis. Ya, jadi analisis menggunakan model si Fabio ini, baru setelah sudah dianalisis kalian buat peta konflik seperti yang saya buat tadi. Nah, ini nanti akan ada 2 penilaian ya, karena nanti akan saya gunakan untuk penilaian keterampilan dan nanti juga untuk penilaian tugas, seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu akan saya pilih seperti kemarin ya, secara acak untuk presentasi ya, untuk presentasi hasil dari pekerjaannya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Saya izin tanya, Pak. Oke, silakan. Ke yang boleh di slide-in lagi nggak, Pak? Yang bagian pemetaannya tadi. Yang mana? Yang itu yang ada ibu, ayah. Ini? Iya. Oke. Saya mau tanya, Pak. Kan Ya. saudara kedua itu dia sifatnya netral ke siapa aja gitu kan. Tapi kenapa dia punya aliansi sama saudara pertama? Nah, aliansi itu dalam bentuk apa? Karena kan dia netral ke semuanya tuh. Terus apa mungkin dia mendukung saudara pertama karena saudara pertama ini ngedukung ayahnya buat menikahkan anak perempuannya, atau ada aliansi lain gitu, Pak? Oke, ya. Ini siapa tadi? Yang bertanya siapa? Diba, Pak. Oke, Diba. Ya, terima kasih pertanyaannya, Diba. Ya, makanya tadi ya yang saya katakan, ini tergantung dengan wawancara. Kalau misalnya konflik itu benar-benar terjadi, kan harusnya benar-benar terjadi ya. Tergantung wawancaranya seperti apa. Kenapa saya tulis di sini? Saya mengandaikan si saudara kedua ini dia terlibat aliansi dengan saudara pertama karena saudara pertama ini adalah kakaknya, gitu ya. Dia kakaknya dan dia sepakat dengan prinsip-prinsip dari kakaknya ini sehingga dia mendukung apa yang menjadi keinginan dari kakaknya ini. Dan dalam hal ini kenapa terjadi aliansi? Karena ada tadi, dia kalau ada aliansi kan berarti ada kerjasama ya, ada kerjasama lalu saling memberikan ide, saran, terlibat lebih jauh dalam mengeluarkan seluruh potensi atau sumber dayanya gitu. Walaupun uniknya adalah dia tidak terlibat konflik dengan anak perempuan tadi, dengan anak si saudaranya ini, saudara perempuan. Kalau ini kan terlibat konflik ya, karena mungkin si saudara kedua ini dia tidak ingin menjadi pihak yang punya hubungan konflik. Bisa aja kan ada orang yang seperti itu. Jadi dia mendukung apa yang menjadi keinginan dari satu pihak, tetapi sebenarnya sama pihak lain tidak ada konflik secara langsung. Makanya ini kan cuma simulasi. Saya cuma memberikan satu simulasi model yang mana mungkin kasus konflik yang lain akan sangat berbeda pemetaannya seperti itu. Tergantung dengan situasi ketika kita mempelajari lebih dalam ya. Kalau untuk memetakan konflik ini kan kita harus wawancara ini, wawancara si A, si B, si C, dan seterusnya. Sehingga ketemu suatu formulanya. Oh, sebenarnya ini hasil akhirnya adalah salah paham loh misalnya. Harusnya untuk menyelesaikan masalah ini kita dekati dulu neneknya nih, karena nenek punya pengaruh paling kuat terhadap si ayah sama paman misalnya. Kalau neneknya udah kita rem, udah bisa kita pengaruhi, maka ini udah aman semua nih. Nah, misalnya kan kayak gitu. Kalau kita salah dalam ini, analoginya gini loh. Kayak dokter aja, dokter itu kan ketika kita sakit pergi ke dokter, lalu dokter punya diagnosis ya. Oh, kamu sakit ini, kamu sakit itu. Saya punya pengalaman, saya pergi ke dokter A, didiagnosis penyakitnya ini, ke dokter B ini. Jadi beda tuh. Dalam situasi yang sama, saya didiagnosis dengan penyakit yang berbeda. Dalam hal ini tentu kan di dokter tadi memberikan obat yang berbeda kan. Maka ini analoginya kayak tadi, ketika diagnosis kita itu sudah tepat di awal, maka di akhirnya pun akan mengikuti. Gampang ketika kita sudah memetakan konflik dengan tepat. Oh, ternyata si hubungan yang paling kuat di sini
sumber penyebab utamanya itu adalah si ini nih, misalnya. Itu akan lebih mudah dalam menganalisis konflik ke depannya dan memetakan bagaimana solusinya. Ini kalau kalian nanti kerja di LSM atau di Kesbangpol, di Pemda yang bagian sosial di Kementerian Dalam Negeri, itu pastilah ada yang namanya pemetaan konflik, karena ini dipelajari dalam sosiologi konflik seperti itu ya, untuk memetakan konflik ini si A si B. Dalam kepolisian pun juga seperti itu, tidak ujuk-ujuk langsung dikasih solusi ini seperti itu. Jadi kenapa saya tulis aliansi di sini tadi Dipa, karena saya membayangkan si saudara kedua ini dia sangat dekat dengan saudara pertama, sehingga dia mendukung apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh saudara pertama. Dia ikut memberikan sumbangsi, saran dan seterusnya, tetapi secara tidak langsung uniknya dia tidak terlibat konflik dengan anak perempuan. Yaitu bisa saja dalam pemetaan konflik ya. Itu seperti itu, bisa dipahami Pak, atau ada lagi pertanyaan? Iya, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ini kan tadi konfliknya sederhana ya. Kalau kalian memetakan kasus konflik yang lebih rumit, pusing sendiri. Itu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Mumpung belum saya tutup. Oke, coba saya tanya ya, sama hari ini tanggal 1. Nomor absen 1 siapa? Saya Pak. Abdiba lagi? Iya. Jangan Abdiba lah. Kan udah bertanya. Nomor absen 2. Kan bulan Februari ya. Abdiba? Saya Pak. Oke. Coba simpulkan apa yang harus dilakukan anak-anak pada hari ini dan minggu depan. Itu saja. Tugasnya Pak. Ya, betul. Yang ada di classroom itu Pak. Ya, maksudnya bisa dijelaskan lebih detail lagi, biar saya memastikan anak-anak memahami apa yang saya sampaikan. Tugasnya membuat memetakan konflik yang seperti mencari konflik yang baik untuk diangkat, untuk dibuat pemetaan konflik Pak. Setelah itu kemudian analisis seperti model Sipabio tadi Pak. Lalu membuat pemetaan konflik ya, digambar ya. Setelah dianalisis. Oke, ya. Jadi silahkan lihat di rubrik penilaiannya. Nanti saya orangnya fair ya, jadi saya pasti gunakan rubrik penilaian untuk menilai tugas. Jadi kalian bisa menilai sendiri apa yang saya lakukan. Itu kecuali kalau model esai, karena di Google Classroom itu untuk esai tidak ada rubriknya. Jadi saya ada pedomannya untuk menilai, cuma karena nggak ada rubriknya maka nggak saya tulis. Tapi kalau di bagian tugas pasti ada rubriknya saya. Jadi misalnya kalian mengerjakan tepat waktu atau tidak, itu semua ada poinnya di situ. Dan dilihat dari analisisnya kan tentu beda ya, yang mengerjakannya di menit akhir dan mengerjakannya saat waktu yang sangat tepat. Mengerjakannya cuma asal-asalan dengan mengerjakan yang sangat total, itu semua poinnya beda. Pasti antara satu anak dengan anak yang lain itu akan berbeda seperti itu. Jadi paham ya anak-anak ya apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi kalian silahkan untuk mencari satu kasus konflik sederhana saja, tidak usah yang terlalu rumit, karena kalau terlalu rumit kalian nanti pasti akan kesulitan untuk membuat pemetaannya dan mengidentifikasi keterkaitan antar aktor dalam konfliknya. Dan kalian bisa membuat di kertas, jadi di kertas atau dicoret-coret gitulah, yang penting jelas lah ada simbol-simbolnya. Saya bisa membaca nanti, oh ini
konfliknya antara ini. Atau bisa juga di Microsoft Word ataupun yang lain. Saya tidak membatasi itu, yang penting saya bisa membaca pemetaan konfliknya. Tuh. Dan ada model si Fabio tadi. Tuh. Ini ya. Oh ya, untuk rubrik. Ini masih saya presentasikan nggak tadi? Enggak ya? Tidak Pak, tidak. Oh ya. Tidak, Pak. Ya, jadi rubrik ada 3 rubrik ya. Saya yang pertama adalah ketepatan waktu, lalu ada gambar pemetaan konfliknya dan analisisnya. Jadi kalau misalnya ini dengan adanya rubrik itu kembali lagi ke pilihan masing-masing anak ya. Oh, misalnya mau dikasih gambar atau tidak, karena di sini semuanya sudah ada. Saya buat rubriknya. Itu saja. Itu saja anak-anak, sudah 45 menit kita untuk Google Meet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti silahkan ketika ada lagi pertanyaan boleh disampaikan lewat WA-G. Seperti itu ya. Atau kalau malu-malu ya japri juga nggak apa-apa. Itu ya. Oh ya, sebelumnya saya ini dulu, foto dulu. Siapa yang hadir hari ini, saya foto dulu. Bentar, kok malah selfie. Bentar. Bentar ya, delete. Bentar ya, anak-anak. Ini apa kameranya apa? Ininya malah hidup. Lampu flashnya. Oke, sudah. Oke. Oh ya, hari ini yang apa? Hari ini mapelnya siapa aja selain saya? Kita buri. Burini ya. Oke. Bu Siti udah masuk belum? Bu Siti masih sakit kayaknya. Udah masuk. Masih Pak, masih sakit, tapi dikasih tugas waktu itu. Minggu lalu dikasih tugas. Oke. Nah, beliau lagi kecelakaan, kasihan. Kecelakaan motor. Soalnya saat itu sambil rapat sih ya, jadi kurang konsentrasi. Sambil rapat guru, lalu beliau itu menepi sebentar sambil headset, mungkin itu yang bikin apa ya? Saya nggak tahu juga sih, cuma karena saat itu seingat saya waktu rapat dan masih ikut rapat, setengah jam kemudian beliau kecelakaan itu. Jadi ya doakan saja semoga cepat sembuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Masih Pak. kasih, Pak. Pak mau Gimana? mau info Pak, Wildan tadi mau join tapi wifi-nya lagi nggak jelas Pak. Baik, oke siap. Ya, Makasih ya Pak. ya sama-sama.